wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam nih buat Suara People yang lagi menonton video kali ini. Apa kabar nih Suara People? Semoga Suara People baik-baik aja ya kabarnya. Baik lagi di Suara Semangat, penuhi hidupmu dengan senyuman. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semuanya baik-baik aja ya. Dan pada hari ini teman-teman akan aku ajak untuk mengenal lebih dalam tentang motivasi, khususnya dalam diri sendiri nih teman-teman. Nah, kalau boleh aku kenalan dulu kali ya, biar ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, betul gak sih? Nah, oleh karena itu aku akan memperkenalkan diri aku kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Ilham Pandu Firmansyah dari angkatan 57 di komunikasi, digital, dan media nih teman-teman. Nah, pada video kali ini teman-teman akan aku ajak untuk bagaimana teman-teman mengenal tentang diri sendiri, khususnya pada topik pada hari ini, bagaimana memahami dan berdamai dengan diri sendiri. Tentu aja nih, setiap segmen aku gak sendirian dong. Aku pasti ditemani oleh narasumber yang sangat kece parah dan salah satu rekan teman aku di kampus nih. Biar gak lama-lama banget ya, mungkin aku akan menyapa oleh narasumber aku nih. Halo Kak Naomi. Halo Kak Pandu. Oke, gimana nih kabarnya Kak Naomi nih? Puji Tuhan baik Kak. Kak Pandu sendiri kabarnya gimana nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah hari ini moodnya lagi naik-naiknya nih, karena bertemu dengan Kak Naomi yang sangat bagus banget ya ke sepak terjangnya dalam motivasi ini gitu. Nah, teman-teman kalau masih belum tahu nih Kak Naomi siapa, mungkin Kak Naomi boleh perkenalkan dulu ya ke Suara People ini. Oke, baik Kak Pandu. Halo teman-teman semuanya. Halo Suara People. Perkenalkan, nama aku Naomi Iva Berutarigan. Jadi aku merupakan mahasiswi dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Oke. Semester berapa kalau boleh tahu Kak? Semester berapa tuh? Oke, jadi sekarang ini aku sedang berada di semester 5 ya Kak Pandu ya. Oke, siap. Jadi makasih banget nih Kak Naomi udah mau hadir nih di podcast kita di Suara Semangat. Jadi pada segmen kali ini aku mau bahas nih Kak tentang topik yang mungkin Kak Naomi pernah rasakan nih, yaitu tentang bagaimana memahami dan berdamai dengan diri sendiri. Mungkin Kak Naomi udah tahu ya bagaimana ininya. Tapi bentar deh Kak Naomi, kok perut aku kok keroncongan banget ya, kayaknya kelaparan nih. Tadi belum makan soalnya, belum sarapan. Kak Naomi udah sarapan belum? Saya juga sepertinya belum ya Kak Pandu ya, karena saya sangat excited nih hari ini. Jadi untuk sarapan itu saya lupa juga nih Kak Pandu nih. Tapi tenang Kak Naomi, aku udah nyiapin nih salah satu makanan untuk mengganjal perut yang enak banget nih. Ini ada roti sosis dari Xfinity dari Foods. Jadi boleh banget kita cobain bentar ya buat boleh banget Kak Pandu. Yuk kita cobain nih, silakan Kak Naomi. Untuk kita cobain bentar nih. Wah teman-teman, jadi ini salah satu roti dari Xfinity Foods yang enak banget nih rasanya. Jadi teman-teman harus banget nyobain nih. Nah, kalau teman-teman pengen nyobain dan mau beli, silakan untuk menghubungi nomor dan IG yang akan di bawah ini ya teman-teman. Oke, cobain Kak Naomi. Oke, kita coba ya Kak Pandu ya. Boleh banget. Wah, ini enak banget nih Naomi. Gimana tuh? Review dong. Enak ya? Enak banget teman-teman. Wow. Jadi teman-teman wajib sih beli ini. Wajib coba juga sih ini. Enak banget. Wah, cocok banget ini untuk dijadiin sarapan teman-teman. Sesuai ya. Cocok banget. Jadi kalian buat teman-teman semuanya yang pengen beli roti ini, langsung aja ya untuk di bawah ini. Enak banget nih pokoknya. Oke Kak Naomi, kita lanjut untuk ngobrol lagi nih soal bagaimana cara memahami dan berdamai dengan diri sendiri nih Kak Naomi. Oke, aku boleh cerita sedikit nggak Naomi tentang topik ini, karena topik ini sangat sesuai dengan aku banget gitu loh. Oke, bagaimana aku bisa berdamai, aku bisa menceritakan dari satu dengan yang lainnya gitu kan Naomi. Nah, terus aku adalah seorang yang anak rantau juga dari Madura kebetulannya, dan Kak Naomi juga mungkin dari anak rantau juga ya. Iya benar-benar Kak pasti Pandu. tahu bagaimana Kak Naomi ini ada homesick, kangen dengan rumah, kayak adaptasi kayak berbeda. Itu aku ngerasain banget loh Kak Naomi. Iya gitu. benar-benar. Karena pasti anak rantau tuh pasti ada homesicknya gitu. Benar. Nah, aku mau masuk nih ke pertanyaan pertama nih Kak Naomi. Nah, menurut Kak Naomi nih, apa sih arti dari memahami dan berdamai dengan diri sendiri nih?
Oke, jadi menurut aku secara pribadi nih ya, memahami dan berdamai dengan diri sendiri itu tuh dimana kita itu bisa menerima kekurangan diri kita nih. Jadi Oke. dimana nih kayak kita kan dari anak rantau nih ya, kita ke dunia perantauan itu pasti nggak sesuai semua sama apa yang kita inginkan. Betul. Jadi dengan adanya tekanan-tekanan yang diberikan kepada kita itu terkadang membuat kita juga merasa kayak lebih sedih, nggak ada semangat. Nah, jadi mungkin untuk belajar memahami dan berdamai dengan diri sendiri itu tuh lebih bagaimana kita itu bisa mengontrol diri kita agar kita bisa bertahan dengan kayak misalnya tekanan-tekanan yang ada, dan kita juga lebih bisa belajar bagaimana sih cara agar bisa memahami diri sendiri tuh, kayak misalnya dengan tekanan-tekanan yang ada tuh apa sih yang bisa aku lakuin agar diri aku tuh lebih mencintai diri aku nih. Jadi aku tidak terfokus kepada tekanan-tekanan yang diberikan oleh orang-orang lain kepada aku, seperti itu Kak Pandu. Berarti agak lumayan sulit-sulit gitu ya Kak ya untuk Iya mengambil benar. ini ya. Jadi sebenarnya untuk memahami diri sendiri dan berdamai dengan diri sendiri itu nggak semudah yang dibayangin loh Kak Pandu ya. Kayak apa ya? Karena kan setiap orang itu tuh pasti berbeda ya. Betul. Kayak tingkat-tingkat mereka itu dalam beradaptasi, tingkat mereka dalam belajar itu pasti berbeda. Jadi ketika seseorang itu ingin belajar untuk memahami diri mereka, itu nggak bisa disamain sama orang lain gitu Kak Pandu. Oke. Sebenarnya dalam hal ini penting gak sih Kak Nomi kalau misalnya kita harus bisa untuk memahami dan berdamai dengan diri sendiri gitu, karena banyak orang yang kita lihat kayak stres, depresi gitu-gitu kan banyak banget ya kita lihat. Nah sebenarnya menurut Kak Nomi ini penting gak sih kita memahami dan berdamai dengan diri sendiri gitu? Penting banget. Pasti Penting banget itu ya. penting banget karena balik lagi nih kayak anak rantau, mungkin Kak Pandu juga relate nih. Ya. Ya relate banget, pasti ada kayak homesick kayak gitu. Dan kenapa ya dibilang penting itu tuh karena kayak yang aku bilang tadi, kalau misalnya kita nggak merasa penting, jadi kita itu pasti akan lebih menerima tekanan-tekanan yang diberikan oleh lingkungan kita kepada kita, sehingga membuat diri kita itu lebih down lagi, merasa bahwa diri kita itu lebih kurang dari orang lain. Kayak seperti ini Kak Pandu, kita sebagai seorang mahasiswi ini pasti pernah merasakan insecure nih. Benar. Nah, jadi sebenarnya itu insecure itu nggak selalu berkaitan dengan penampilan loh teman-teman. Tapi sebenarnya insecure itu tuh dimana kita juga bisa insecure dengan pencapaian-pencapaian orang lain. Nah jadi dimana kita melihat pencapaian-pencapaian teman-teman kita, itu membuat terkadang diri kita kayak, ih kok bisa ya? Kok aku nggak bisa sih? Kok mereka bisa sih kayak gitu? Dan tanpa teman-teman sadari ini sebenarnya itu memberikan tekanan loh terhadap diri kita. Kita merasa bahwa diri kita kurang dari orang lain, kita merasa bahwa diri kita nggak mampu, kita bahkan terkadang kita kayak menyakiti diri kita sendiri gitu tanpa kita sadari, kayak kita ih kok aku nggak bisa ya, kok aku gini sih, kok mereka bisa sih, kayak gitu Kak Pandu. Oke. Relate banget ya berarti ya. Relate banget. Jadi banget ya. Itu penting banget Kak Pandu untuk dilakuin, karena kalau bukan kita lagi nih yang mencintai diri kita dan memahami diri kita, berdamai dengan diri kita, siapa lagi? Betul Iya, banget. Betul banget. Karena hanya diri kita sendiri loh yang paham, yang tahu sebenarnya diri kita itu apa sih, kemauan kita itu gimana sih. Jadi kita itu sangat diharuskan ya teman-teman untuk belajar mencoba untuk memahami diri kita sendiri. Berarti untuk soal people harus bisa bagaimana memahami dan harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Iya, benar banget. Itu harus dicatat nih teman-teman. Nah, dan pertanyaan lagi nih Kak Nomi. Sebenarnya Kak Nomi ini udah bisa berdamai belum sih dan memahami diri sendiri gitu pada saat ini nih? Oke, jadi sedikit cerita ya Kak Pandu ya. Jadi boleh banget. sebenarnya aku juga lagi di tahap mencoba untuk memahami diri sendiri. Karena kan kemarin kita sempat online ya, terus kita offline nih. Betul. Jadi aku tuh sempat shock kayak melihat lingkungan yang baru, teman-teman yang baru. Terus kayak misalnya sistem kita ketika online dan offline itu berubah banget gitu loh Kak Pandu ya. Jadi ketika aku melihat teman-teman aku melihat kayak pencapaian mereka itu kok banyak banget ya. Nah sedangkan aku kok nggak bisa sih gitu. Jadi sering juga ya aku kayak lebih menghakimi diri aku kayak aku nggak bisa nih, kok nggak bisa sih kayak gitu kan. Tapi itu membuat diri aku tertekan, bahkan gak sekali dua kali. Jadi aku tuh kayak jatuh sakit gitu loh Kak Pandu. Jadi kayak down gitu, mental aku tuh juga ikutan down. Nah tapi aku belajar nih, aku kayak sering dengar kayak motivasi gitu kan. Jadi aku juga lagi di tahap nih teman-teman kayak untuk mencoba untuk memahami diri aku sendiri. Aku lebih kayak apa ya, lebih menerima kok, oh teman aku bisa gitu. Jadi aku juga mencoba yang terbaik tanpa memaksakan diri aku nih. Jadi aku melakukan hal-hal yang baru tapi tidak membuat diri aku tertekan, seperti itu Kak Pandu.
Oke, paham banget nih Kak Naomi. Berarti Kak Naomi ini masih proses untuk bisa memahami dan berdamai dengan diri sendiri Iya, ya. bener Karena Kak Pandu. aku lihat sangat sulit banget kan beralihnya dari pulau ke pulau yang gede itu Iya, sangat terasa bener. banget ya. Terasa banget Kak Ah, ah. Pandu, bener. Oke. Aku agak kepo banget nih sama Kak Naomi nih. Kak Naomi lagi sibuk apa sih hari-hari ini? Oke, jadi sebenarnya kalau kesibukan itu lebih sibuk di ini ya, karena kita mahasiswa, jadi kayak lebih ke tugas-tugas kuliah sih Kak Pandu. Kayak Oke. misalnya kayak kerja kelompok, terus aku juga banyak ada ya. kayak pelayanan seperti itu. Jadi sibuknya itu lebih kayak kelatihan, kayak ngerjain tugas-tugas bareng teman-teman seperti itu Kak Oke. Pandu. Wah, berarti udah banyak teman ya di sini ya? Ya Di benar, Bogor ya? benar. Udah banyak temannya Kak Waduh, Pandu. udah jalan kemana aja nih, Kak Naomi nih? Kalau jalan Kalau ya di Bogor nih. Kebun Raya Bogor Oh, Kebun Raya pastinya Bogor ya. harus. Oke, Itu oke, harus oke. dikunjungin ya teman-teman Harus kalau banget ke ya. Bogor. Oke. Oke, Kak Naomi. Aku mau kepo lagi nih sama Kak Naomi nih. Pernah nggak sih Kak Naomi tuh merasa kayak kecewa gitu dengan diri sendiri gitu kan, kayak kenapa sih aku pengen kayak dia tapi aku nggak bisa gitu loh. Pernah nggak sih ada pemikiran kayak gitu tuh? Pasti, itu Pasti pasti ada ya. ada. Apalagi kayak yang tadi aku bilang dari daerah rantau nih, terus kita seorang mahasiswa, kita melihat teman-teman kita yang lebih bisa dari kita, itu memberikan insecure dalam diri aku gitu loh. Kayak Oke. misalnya, ih kok teman-teman aku seproduktif ini ya, Oke, kok oke. teman-teman aku kok bisa sih, kok aku nggak bisa sih. Bahkan nggak sekali dua kali loh Kak Pandu, kayak gini, aku tuh punya teman banyak, tapi kadang masih merasa kesepian gitu loh. Kadang kayak merasa kesepian, ih kok kayak nggak ada yang kayak mengerti aku gitu ya, kok kayak nggak ada yang kayak peduli sama aku gitu. Nah kayak balik lagi, ternyata pikiran-pikiran negatif seperti itu tuh memberikan dampak negatif banget loh Kak Pandu sama tubuh aku. Berarti aura positif, aura negatifnya Iya bener, sangat ini ya. sangat ini. Jadi sebenarnya kayak yang aku bilang, tekanan-tekanan seperti itu memberikan dampak negatif ya teman-teman kepada kita. Oke. Dan dari situ juga nih aku mencoba belajar. Kayak tadi nih aku kan udah bilang ya, aku kayak masih proses nih dalam belajar. Aku pengen belajar lagi untuk kedepannya gimana. Jadi sekarang ini juga aku lagi tahap menerima diri aku sendiri. Kayak misalnya yang kayak aku bilang, aku mencoba lebih ini ya, berpikir positif. Oke. Nah jadi lebih kayak mencoba berpikir positif tentang apa yang aku lakuin nih Kak Pandu. Aha. Kayak misalnya aku melakuin suatu hal, oh aku bisa ya. Jadi aku melakuin hal itu tanpa adanya tekanan untuk melihat orang lain. Jadi aku tidak berpatokan kepada orang lain seperti Oke, itu Kak oke. Pandu. Wah, berarti kita harus bisa membuat tubuh kita beraura positif ya kan Iya, Naomi ya. bener banget. Biar kita nggak gampang sakit gitu kan. bener banget. Kalau misalnya aura kita aura negatif, pasti teman solar people pastinya akan mudah sakit dan semacamnya nih solar people. Jadi harus bisa setiap harinya ada aura positif ya solar people. Nah, oke, gimana nih Kak Naomi, banyak banget nih Kak Naomi yang bertanya nih di Instagram kita ya. Terus oh iya, buat temen-temen nih untuk Suara People yang pengen nanya-nanya tentang pertanyaannya apa dan mau diskusikan dengan kami di sini, boleh banget nih untuk ujungi di IG kita di Suara Semangat, dan nantinya ada box pertanyaan, bisa banget diisi ya teman-teman. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak Naomi, sebelum kita nanti belanjak lagi, banyak banget nih pertanyaan yang Oke. perlu kita bahas nih Kak Naomi. Baik Kak Pandu, baik. Apa aja sih yang sering Kak Naomi lakuin nih kalau misalnya Kak Naomi lagi down banget gitu, kayak merasa resah, merasa ini gitu, apa sih yang biasanya Kak Naomi lakukan? Oke, jadi siapa sih yang gak pernah down ya teman-teman? Siapa sih yang gak pernah merasa capek? Aku juga pernah merasa capek, bahkan sering gitu. Jadi hal-hal yang aku lakuin itu, yang pertama aku pasti kayak mencari kayak podcast atau lagu yang pengembangan diri gitu, kayak lebih bagaimana cara mencintai diri sendiri. Jadi sebenarnya aku juga banyak belajar gitu loh Kak Pandu, dari Yeah. tokoh-tokoh, bagaimana sih cara untuk lebih memahami diri sendiri. Terus yang kedua itu aku lebih lebih menahan diri aku agar tidak berpikiran kayak negatif-negatif gitu loh Kak Pandu. Kayak misalnya lebih melihat sisi positifnya dari orang-orang gitu. Aha. Jadi hal itu tuh memberikan dampak positif juga ke aku gitu. Oke. Nah terus yang ketiga, hal yang biasa aku lakuin itu yaitu aku mencoba hal-hal yang baru yang membuat aku senang kayak gitu. Jadi ketika aku melakukan hal-hal yang baru itu memberikan diri aku tuh kayak lebih
lebih nyaman aja gitu. Jadi ketika aku melakukan hal-hal yang aku sukai, hal-hal yang aku senangi, tidak ada tekanan yang datang ke aku. Jadi lebih membuat diri aku tuh lebih nyaman, lebih plong seperti Lebih have itu. fun ya? Iya, lebih have fun gitu Kak Pandu, benar sekali. Oh, itu ya berarti cara Kak Naomi untuk bisa membuat positive vibes banget di Iya, diri Kak bener. Naomi ya. Oke. Lanjut lagi nih. Menurut Kak Naomi nih, manfaat apa yang Kak Naomi rasakan saat sudah bisa memahami dan berdamai dengan sendiri? Oke, jadi manfaatnya nih kayak tadi juga udah aku sebutin ya, kayak misalnya aku tuh lebih nyaman sama diri sendiri, kayak tidak berpatokan kepada orang lain, tapi lebih fokus kepada goals-goalsnya aku tersendiri gitu. Jadi mungkin teman-teman juga punya yang goals-goals tersendiri dan setiap orang itu nggak bisa disamain kapan tuh goals mereka tuh apa gitu loh. Nah jadi lebih baik teman-teman itu lebih fokus kepada diri sendiri daripada berpatokan kepada orang lain, daripada kita mencoba untuk menyamakan diri dengan orang lain. Oke. Nah jadi ketika kita mencoba untuk membuat diri kita nyaman dengan goals-goals yang ingin kita tuju itu, maka mungkin di dalam menjalaninya diri kita tuh lebih plong gitu loh. Jadi kita lebih bisa santai, lebih nyaman dengan diri kita tanpa adanya tekanan. Jadi mungkin itu juga salah satu bagaimana cara kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Jadi kita tidak mematokkan standar kita untuk sama seperti orang lain, seperti itu Kak Pandu. Oke, siap Kak Naomi. Mungkin terakhir nih Kak Naomi, dari pertanyaan lanjut itu ada sesi, yaitu ada pertanyaan dari IG nih. Oke. Nah, terakhir nih, Kak Naomi ada nggak pesan-pesan buat suara people, bagaimana biar mereka tuh suara people gampang untuk memahami dan berdamai dengan diri sendiri? Boleh banget. Oke Kak Pandu, halo soal people. Jadi di sini tuh aku pengen ngasih pesan nih untuk kamu dan untuk aku juga nih. Jadi untuk kita semua. Jadi apapun yang kamu lakukan itu, kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu tidak perlu memaksakan diri kamu agar kamu bisa sama seperti orang lain. Dan karena seperti yang tadi aku udah bilang, ketika kamu memaksakan diri kamu agar sama seperti orang lain itu tuh akan memberikan tekanan-tekanan yang membuat diri kamu itu lebih merasa kalau kamu itu nggak cukup gitu loh. Kamu selalu merasa bahwa diri kamu itu nggak cukup, kamu selalu merasa bahwa diri kamu itu kurang. Jadi untuk suara people semuanya, aku harap kalian juga bisa belajar untuk memahami dan berdamai dengan diri kalian sendiri. Mungkin itu Kak Pandu. Wah, mantap banget pesan-pesannya dari Kak Naomi nih. Jadi buat suara people tolong banget ya untuk lakukan pesan-pesan dari Kak Naomi, dan nantinya semoga nanti teman-teman bisa up setiap harinya. Nah, ada nih pertanyaan dari Instagram nih Kak Naomi. Oke. Bagaimana sih cara Kak Naomi itu bisa memaafkan diri sendiri? Oke, bagaimana ya cara aku memaafkan diri aku sendiri? Nah, jadi kayak tadi nih, semua orang tuh pasti pernah ada di titik terdown mereka nih, kayak pernah ada di titik terlemah mereka. Jadi bagaimana sih cara aku memaafkan diri aku sendiri? Aku pernah merasa capek gitu. Oke. Aku pernah merasa capek. Aku capek nih harus kayak gini. Aku capek harus mengikuti teman-teman aku. Aku capek harus mengikuti standar mereka. Aku capek mengikuti, mungkin dari keluarga juga memberikan standar gitu yang harus kita Tapi juga ikutin ya, kapan dulu. Jadi sebenarnya itu memberikan tekanan gitu loh ke dalam diri. Dan pernah di satu sisi aku kayak stop, aku memutuskan aku nggak mau nih kayak gini, aku nggak mau tertekan di dalam suatu kondisi yang membuat diri aku tuh tertekan. Aku nggak mau mengikuti hal-hal yang nggak sesuai sama kehendak aku gitu. Nah, tapi balik lagi, di dalam aku memutuskan ikatan negatif seperti itu, aku juga belajar untuk melakukan hal-hal yang aku suka yang bersifat positif nih ya. Harus positif ya teman-teman ya. Harus positif ya. Iya, harus positif. Jadi ketika aku mencoba untuk melakukan kegiatan yang bersifat positif itu, aku merasa lebih nyaman aja gitu. Dan sama yang kayak aku bilang tadi, aku juga masih dalam proses belajar Kak Pandu. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik lagi, untuk mencintai diri kita lagi ke depannya. Oke, siap. Thank you banget Kak Naomi udah menjawab semua pertanyaan yang udah kita buat nih. Thank you banget, jawabannya mantap-mantap banget buat teman-teman semuanya. Dan kalau misalnya aku boleh simpulkan dari obrolan kita mulai tadi nih, sebenarnya kita setiap harinya teman-teman harus bisa untuk membuat diri kita positive vibes. Entah itu dari diri kita, dari internal atau eksternal, kita harus sebisa mungkin. Karena apabila kita sudah bisa untuk jiwa vibe, positive vibe banget di diri kita, setiap harinya aktivitas kita bakal lebih baik lagi. Dan kalau misalnya aku boleh nih mengutip salah satu kata-kata, satu kalimat dari salah satu novel yang sangat terkenal, yaitu Man Jadda Wa Jaddah,
siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya pengen banget untuk bisa untuk memahami dan berdamai dengan diri sendiri, harus bisa bersungguh-sungguh dalam diri kalian masing-masing. Gitu ya Story People. Dan aku ngucapin makasih banget buat Kak Naomi udah mau datang di Suara Semangat. Semoga nanti next time ada segmen lagi aku undang Kak Naomi ya. Siap. Gak kapok dong Kak Naomi nih. Gak kapok. Gak kapok ya. Gak kapok, Oke, Kak Pandu. ditunggu Siap. banget ya. Oke, mungkin gitu teman-teman hasil obrolan kita dengan aku dan Kak Naomi. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah. Dan nantinya kalau misalnya teman-teman pengen banget roti sosis yang enak banget, boleh banget untuk dihubungin di bawah ini. Mungkin itu aja teman-teman hasil dari video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di Suara Semangat. Penuhi hidupmu dengan senyuman.